Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Jumafo tadi mengkritisi ketika tadi jeda iklan, mengkritisi soal waktu bermain dan chemistry yang masih kurang. Ada yang baru dimainkan September tapi sudah dipanggil sekarang gitu. Nah itu menurut Bang Jumafo masuk kurang. Silakan Bang. Ya menurut saya itu kurang bagus buat tim yang sekarang dengan tujuan lolos ke Piala Dunia. Soalnya untuk dapat chemistry sesama teammate itu susah. Tidak bisa 2 hari, 3 hari, susah. Karena harus tahu karakter dia. Dia orangnya seperti apa, dia suka bola yang seperti gimana. Dia posisinya biasa seperti apa. Itu harus dipelajari. Tapi kalau sebagai pelatih gampang. Karena dia ada waktu untuk nonton video dia dari... Mic-nya boleh lebih dekat. Dari jauh-jauh hari, dari dia main di mana sebelumnya. Mungkin sudah dilakukan itu Bang Jumafo. Kalau pelatih ya. Tapi pemain? Saya sebagai pemain susah. Nonton video lawan aja kadang-kadang malas. Disuruh pelatih, harus nonton ini, malas. Apalagi nonton satu orang. Artinya kita tidak bisa mempelajari kekuatan rekan satu tim kita hanya dengan melihat video atau menganalisis kekuatan tanpa bermain secara langsung menurut Anda? Iya benar. Benar. Soalnya kadang-kadang video pun potongan cuma beberapa action yang bagus. Yang jelek enggak. Tapi kalau kita latihan bersama, lama-lama kita bisa tahu kekurangan dia apa. Nah itulah Bang Jumafo, mungkin mindsetnya yang mungkin harus kita rubah nih. Kalau tadi kita dengar penjelasan dari Bang Ricky Nelson kan, artinya ini, beda antara timnas dengan liga, dengan klub gitu. Kalau klub oke, intens seperti itu. Ya, tapi ini kan timnas kan ya, tentu berbeda loh. Yang disampaikan oleh Bang Jumafo itu kan terkesannya kan kayak antara pelatih dan pemain di konteksnya liga, di konteksnya klub gitu. Ya memang beda, Ya klub dengan timnas. Tapi walaupun beda, sama-sama butuh waktu. Sama-sama butuh waktu. Mungkin ya oke, sebagai pemain profesional mereka lebih gampang. Karena kebiasaan mereka kalau pemain Eropa ya baca video sering. Mungkin ya oke, ada sebagian yang akan dapat chemistry sesama lain lebih cepat. Baik. Tapi belum tentu. Kalau menurut saya dibanding di 100%, mungkin 60% pemain bisa. Jadi menurut Anda kelemahan timnas kita hari ini untuk membangun kerjasama, kekompakan dan chemistry itu tidak bisa dalam waktu yang relatif singkat tadi ya? Benar. Oke, Ricky. Ya mungkin agak berbeda sedikit. Yang pertama karena walaupun mereka dari klub yang banyak yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa ya. Satu bahasa sebenarnya. Karena banyak kan mereka bahasanya bahasa Inggris, bahasa Belanda atau bahasa Indonesia mungkin ada bisa. Jadi nah ini kendala bahasa padahal Bang. Nggak ada sebenarnya. Menurut saya kan ini berbeda dengan sebelumnya lagi. Betul. Sebelumnya itu ada keluhan misalnya kendala bahasa. Kalau ini hampir tidak ada kendala bahasa. Nah, sebelumnya komunikasi bermasalah lah ya. Ya, memang ada cerita soal itu kan. Nah, jadi saya pikir ini jujur malah menjadi keuntungannya Arab Saudi karena 95% pemainnya ada di liga mereka. Cuma 2 yang bermain di Eropa. 95% pemain Arab Saudi itu bermain di Liga Arab. Dan itu yang membuat ya satu tantangan kita untuk bagaimana menghadapi Arab Saudi yang seperti itu. Hanya ada kelebihannya adalah bahwa pemain Arab Saudi ini egonya tinggi. Ya di home mereka benar-benar akan all out segala macam. Makanya waktu kita main di sana ada peluang sedikit dan bisa jadi gol, bisa draw, itu luar biasa. Makanya saya pikir ya benar-benar dia harus fokus untuk bagaimana pertahanan kita lebih kuat lah. Nambahin boleh nggak? Silakan Bang Teo. Tadi kan poinnya kan Miliano Jonathan dengan Mauro Gilstra. Itu kan pemain baru, dia bilang kan belum lama kan. Ya baru sekali kan di September kemarin. Saya hanya mau kasih konteks aja. Oleh Romeni cedera, maka ada upaya yang habis-habisan dari federasi untuk mencari, untuk menutup lubang itu. Pasti ya. Dalam 2 bulan terakhir ini kan proses naturalisasi terjadi lagi. Yang namanya Gilstra dan Miliano. Bahwa misalnya ada situasi ini baru, ya tapi itu solusi yang coba diambil untuk nutup lubang. Oleh Romeni nggak bisa karena cedera. Tapi kan oleh sama Ragnar dibawa. Kan tadi Ricky udah kasih tahu sebagai pelatih, oke dalam proses pemulihan, hari H saya nggak yakin karena dia nggak main kan. Dalam kurun Agustus September ini nggak main.
Tapi tetap di bawah kenapa? Ya mungkin berharap bahwa 20 menit, 25 menit mereka coba jadi solusi. Baik. Tapi kemarin itu sudah ada solusinya. Zylstra dan Miliano Jonathan. Yang pelatih ini dari Belanda, pemain itu dari Belanda, kurang lebih mereka paham. Makanya disodori nama itu. Oke. Jadi kalau konteks kita, tim ini kan naturalisasi backbone-nya. Jadi itu. Jadi nggak bisa yang bilang kelemahan. Apakah kelemahan pemain kita adalah kayak tadi itu? Bukan. Situasinya harus dicari jalan keluar. Kan kata Jumafu tadi nggak bagus, pemain baru gabung udah masuk timnas. Terus mau siapa? Hoki Caraka striker. Yang kemarin dipanggil timnas senior dan nggak bisa apa-apa di 2-3 kan nggak bisa begitu. Oke, baik. Itu, silakan ditanggapi boleh. Kalau dibilang mau dipanggil siapa, pemain itu tergantung kepercayaan yang dikasih pelatih. Karena setiap pemain. Betul, seperti Ricky Kambuaya di periode lalu nggak pernah main, sekarang main terus. Kita lihat kualitas terbaiknya gitu. Tapi Marcelinho juga sebelumnya main dan main bagus, tapi sekarang tidak dipanggil. Nah, kenapa itu? Itu tergantung. Anda kecewa ya? Saya tidak kecewa. Tapi saya again keputusan, karena semua tergantung pelatih. Pelatih yang bikin pemain nyaman di lapangan. Dan kalau pemain nyaman di lapangan, dia bisa all out. Kualitasnya bisa keluar karena pelatih kasih dia kepercayaan 100%. Jadi kalau dibilang, Buntu bilang kenapa mau panggil siapa, Hoki? Hoki bisa. Coba dipanggil. Pelatih kasih dia kepercayaan 100%. Saya yakin dia akan berubah. Itu mindset pemain itu memang seperti itu. Ketika pelatih sudah mulai tidak sama pemain lagi, dia mulai juga berpikir turun. Baik. Jadi efeknya sangat negatif kalau pelatih sudah tidak mau urusan dengan pemain lagi. Baik. Jadi siapapun yang dipanggil, Patrick Kluivert, kalau Patrick Kluivert kasih dia kepercayaan 100%, dia bisa main. Baik, saya ingin ke Bung Pange. Bung Pange, jadi ketika tadi saya mengatakan pesimis ketika masalah waktu. Bung Toel mengkritisi itu. Menurut Anda penting nggak sih? Waktu bermain, kerjasama tadi, kekompakan dan chemistry itu dibangun? Iya, itu memang dua hal yang berbeda ya untuk menangani tim nasional dan menangani klub. Gitu. Memang betul bahwa nggak bisa memang manage timnas kayak manage klub, ketemunya jarang-jarang. Tapi satu poin yang sebenarnya menarik dikatakan oleh Bung Herman Jumafo di segmen sebelumnya. DNA-nya permainannya timnas di bawah Kluivert ini apa? Filosofi dia nih apa? Makanya tadi saya bilang nggak jelas kan dia maunya apa kan? Apakah bertahan, apakah menyerang, apakah counter attack, apakah ball possession, dan itu tidak pernah kelihatan. Itu nggak kelihatan mungkin karena dari statementnya Bang Riki tadi tidak akan juga kita perlihatkan seluruhnya kan? Pasti ada dong yang sudah dipikirkan oleh ini dari permainan yang sudah kan? Betul, ini kan based on yang kita udah sebagai lihat. Penonton itu kan? Based on yang kita udah lihat. Kalau nggak mau kita tunjukkan, kapan kita tunjukin ya? Sebenarnya bukan itu sih maksudnya. Jadi mungkin berkaca dari Bang Pange bilang tadi gitu, ada dengan pelatih Sintayong, pokoknya bertahan aja. Kalau Patrick ini sebenarnya lebih variatif mainnya. Tapi waktu kita lawan China pun kita bertahan juga sebenarnya kan. Jadi hanya dia ada mau bermain winger, lebih nyerangnya ada lebih kreatif, kombinasi, lebih kreatif, ada ini. Nah, yang sebelumnya kan nggak mau tahu, pokoknya defend aja tutiknya. Jadi kalau saya bilang perbedaannya adalah yang ini lebih mau variatif, lebih mau dengan ada pemain yang lebih Tapi menurut Anda bagus mana sebagai pelatih? Apakah variatif atau punya ciri dan DNA atau filosofis permainan tertentu menurut Anda? Kalau saya pribadi memang lebih suka yang variatif. Bahwa kita punya banyak kreativitas bermain sehingga pemain-pemain yang seperti Ricky Kambuaya semua ini kan bisa, Beckham aja bisa dipanggil. Yang sebelumnya kan nggak mungkin dipanggil lagi gitu. Ya hari ini banyak pemain jelas baru dipanggil. Sebelum dan sesudahnya jelas ya. Jadi kan clear maksudnya. Baik, Bang Jumafo. Tadi pelatih yang variatif dan pelatih yang tadi punya gaya tersendiri. Enggak. Anda sebagai pemain? Saya sebagai pemain dua-duanya masuk. Tapi saya lebih ke pelatih yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia bisa terapkan filosofi. Dia dengan misi dia ada. Dia tahu kelemahan. Dia tahu kelemahan tim dia. Jadi dia melakukan dengan kelemahan tim dia. Karena kalau dibilang pakai bus, ya karena dia tahu kalau dia mau terapkan taktik yang lain tidak akan jalan mungkin. Makanya dia terapkan defense. Dan
dengan itu berhasil. Oke. Makanya ada harapan, ada secercah harapan juga bahwa Indonesia bisa berhasil dan lolos lah ya. Harus lah ya. Oke. Bang Powell, Bang Riki, Bang Jumafo dan juga Bang Maggie, silakan kita bergabung di tengah. Nih nggak cukup waktu 1 jam untuk membahas soal sepak bola tanah air kita. Karena problematikanya macam-macam, terlalu banyak gitu ya. Tapi ya perbedaan apa yang kita tampilkan di dua sesi malam ini ya untuk membangun timnas kita agar dapat menampilkan performa terbaik ketika melawan Arab Saudi. Oke. Baik, sudah 1 jam kami menemani Anda. Waktunya kami berdua pamit undur diri. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus dua sisi setiap Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.